saya Agustin Siti Lekawati dari Prodi PLD kelas 3B. Nah, pada video yang sebelumnya saya kan sudah membahas tentang dampak ketunanetraan pada psikologis orang tua, keluarga, saudara maupun masyarakat. Nah, sedangkan pada video kali ini saya akan membahas tentang dampak ketunanetraan pada anak terhadap perkembangan bahasa anak tunanetra. Nah, pada materi ini saya akan membahas tentang beberapa submateri lagi, yakni ada pengertian komunikasi, ruang lingkup komunikasi, sifat komunikasi, model komunikasi, tujuan komunikasi, dan juga proses komunikasi. Nah, submateri yang pertama adalah pengertian komunikasi. Nah, pengertian komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, maka komunikasi ini masih dapat bisa dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh atau isyarat. Nah, komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, dengan berkomunikasi, manusia akan dapat saling berhubungan satu sama lain. Nah, oleh karena itu, tunanetra harus memiliki kemampuan dan harus bersemangat untuk meningkatkan kemampuan bahasa yang dimilikinya untuk melakukan dan terlibat dalam proses komunikasi. Nah, hal ini penting agar apa? Agar tunanetra ini memiliki tempat yang layak atau bisa diterima, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, ataupun di lingkungan anak tunanetra tersebut berada. Nah, anak tunanetra juga dapat memperoleh komunikasi melalui melihat atau secara visual, yakni dengan menggerakkan anggota tubuh atau menggunakan bahasa isyarat dengan tangan atau mulut, dan lain-lain. Nah, submateri yang kedua, yakni ruang lingkup komunikasi. Tunanetra mempunyai cara sendiri untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat, yakni dengan cara menciptakan pola-pola hubungan, yakni ada beberapa tahapan. Yang pertama, bentuk komunikasi. Nah, bentuk komunikasi ini dibagi lagi menjadi dua bagian. A. Komunikasi pribadi, dan B. Komunikasi kelompok. Nah, yang A, komunikasi pribadi. Nah, seorang tunanetra harus memiliki kemampuan untuk membangun interaksi dan hubungan sosial dengan cara proses komunikasi, sehingga anak tunanetra ini dapat saling membagi informasi atau pesan baik secara interpersonal maupun intrapersonal. Nah, definisi intrapersonal menurut Thomas Armstrong merupakan kemampuan inti di mana manusia mampu memahami perasaan sendiri dan memiliki keterampilan untuk dapat membedakan emosi dan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Sedangkan definisi interpersonal menurut Thomas Armstrong merupakan komponen inti untuk mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Nah, dengan sistem simbol, penguasaan simbol-simbol sosial, misalnya gerak wajah atau gerak isyarat. Nah, selanjutnya yang B adalah komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok yakni proses komunikasi terjadi dalam bentuk dialog atau percakapan antar kelompok. Jadi, kelompok yang satu menyampaikan pesan pada kelompok yang lainnya. Dengan menerima pesan atau menyanggah pesan tersebut, akhirnya terjadilah diskusi antar kelompok.
Nah, baik dalam kelompok kecil atau perkuliahan, diskusi panel, dan lain-lain, kemudian simposium, seminar kecil, brainstorming, diskusi dalam kelas, dan lain sebagainya, maupun kelompok besar seperti ceramah akbar, muktamar besar, kuliah umum, melakukan kongres, dan lain-lain. Nah, lalu submateri yang ketiga yakni sifat komunikasi. Nah, sifat komunikasi tunanetra terbagi menjadi dua macam. Yakni verbal. Nah, komunikasi verbal yakni komunikasi dengan menggunakan lisan atau oral, yaitu menggunakan ucapan atau suara, atau bisa juga dengan menulis atau written, yakni menulis sebuah pesan yang ditulis dengan pena atau menulis dengan huruf timbul. Kemudian yang B yakni nonverbal, artinya komunikasi dengan cara gestural, yaitu menyampaikan pesan dengan gerak isyarat tubuh, atau bisa juga dengan cara piktorial, yaitu membuat gambar atau lukisan untuk menyampaikan sebuah pesan, baik secara lukisan biasa atau dengan modifikasi yang lain dengan prinsip taktual atau pera. Nah, kemudian submateri yang keempat adalah model komunikasi. Terdiri dari 3 model komunikasi. Yang pertama, komunikasi satu arah atau one step flow communication, yaitu aliran komunikasi yang searah di mana komunikator menyampaikan informasi tanpa adanya balasan dari komunikan atau tanpa feedback. Contoh, guru membimbing siswa, kemudian guru memberikan arahan, saran, atau anjuran. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi dua arah atau two-step flow communication, yaitu aliran komunikasi yang saling bertukar pesan dan informasi sehingga terjadi umpan balik atau feedback. Contoh, 2 mahasiswa yang sedang bercakap-cakap atau berargumentasi, kemudian dosen dan mahasiswa sedang tanya jawab. Dan yang ketiga, yakni komunikasi berbagai arah atau multi-step communication, yaitu komunikasi yang terjadi secara kompleks, terdiri dari beberapa komunikator dan komunikan yang bermacam-macam. Contoh, diskusi panel, diskusi ilmiah, seminar ilmiah, di mana pada saat itu ada penyampaian pesan, kemudian ada yang menanggapi, kemudian ada narator, moderator, dan lain sebagainya. Nah, kemudian submateri yang kelima yaitu tujuan komunikasi. Nah, ada beberapa tujuan dari komunikasi. Yang A, perubahan sosial atau partisipasi sosial, atau disebut social change or social participation. Nah, pesan yang disampaikan oleh sender kemudian diterima oleh receiver atau penerima pesan akan dapat mempengaruhi kondisi sosial yang dapat merangsang pertumbuhan partisipasi sosial. Kemudian tujuan komunikasi yang selanjutnya yakni adalah perubahan sikap atau attitude change. Nah, setelah seseorang menerima pesan dari sebuah informasi, maka diharapkan seseorang tersebut dapat mengimplementasikannya dalam bentuk perilaku atau kebiasaan yang positif. Nah, lalu yang ketiga yakni perubahan pendapat atau pikiran atau opinion change. Nah, informasi yang didapat melalui komunikasi ini dapat memperkaya informasi dan berpengaruh pada perubahan pendapat pada sesuatu hal. Kemudian yang keempat atau yang D, yakni perubahan tingkah laku atau behavioral change. Nah, informasi yang diterima melalui komunikasi dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil tindakan atau menetapkan perilaku yang harus dilakukan, dan perilaku yang dihasilkan akan menjadi sifat bawaan yang berulang-ulang dan akan membentuk sebuah kebiasaan yang sulit diubah
sehingga menjadi sebuah bentuk karakter. Jadi, dampak ketunanetraan dalam perkembangan bahasanya adalah tunanetra mengalami kesulitan dalam meningkatkan perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal. Nah, karena tunanetra ini kekurangan rangsangan secara visual. Nah, maka dari itu, upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan bahasa tunanetra, yakni dengan cara orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah harus melakukan kerjasama memberikan inspirasi, motivasi, dan kesempatan penuh pada tunanetra untuk beraktualisasi diri dan bereksistensi sesuai dengan kapasitas dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seorang tunanetra, terutama dalam perkembangan bahasa, baik secara verbal maupun nonverbal. Setelah membahas materi tentang dampak ketunanetraan terhadap perkembangan bahasa tunanetra, selanjutnya saya akan membahas tentang materi dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif anak tunanetra. Nah, pada materi ini ada beberapa submateri yang akan saya bahas. Jadi yang pertama, ada permasalahan yang dihadapi anak tunanetra. Yang kedua, pendapat ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang ketiga, cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Kemudian yang keempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang kelima, strategi yang diperlukan dalam menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Kemudian yang keenam, yakni prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam rangka menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Nah, yang pertama, yakni permasalahan yang dihadapi anak tunanetra. Anak tunanetra cenderung memiliki berbagai masalah, baik yang berhubungan dengan pendidikan atau perkembangan kognitif, kemudian berhubungan dengan sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang, maupun dalam hal pekerjaan. Nah, solusi yang harus dilakukan yakni semua masalah tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, sehingga masalah yang timbul dapat diantisipasi sedini mungkin. Maka anak tunanetra membutuhkan suatu layanan khusus untuk meningkatkan kemampuannya di segala aspek, terutama pada aspek perkembangan kemampuan berpikir atau kognitif. Pemberian layanan pendidikan untuk menumbuh kembangkan kemampuan dalam aspek kognitif ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh, sehingga anak tunanetra mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak bangsa yang lainnya. Kemudian submateri yang kedua, yakni pendapat ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra. Menurut Cruikshank tahun 1980 menjelaskan bahwa aplikasi terhadap struktur kecakapan kognitif anak tunanetra yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkomparasikan dengan anak awas, yakni yang pertama, ada anak tunanetra menerima pengalaman nyata yang sama dengan anak awas. Nah, dari pengalaman tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam pengertiannya sendiri. Kemudian yang kedua, anak tunanetra cenderung menggunakan pendekatan konseptual yang abstrak menuju ke yang konkret, kemudian menuju fungsional serta terhadap konsekuensinya. Sedangkan pada anak tunanetra terjadi sebaliknya. Kemudian yang ketiga, anak tunanetra perbendaharaan kata-katanya terbatas pada definisi kata. Kemudian yang keempat, anak tunanetra tidak dapat membandingkan, terutama dalam hal kecakapan numerik atau angka. Nah, jadi pada dasarnya keadaan intelijensi anak tunanetra ini tidak berbeda dengan anak awas pada umumnya. Yang berbeda hanyalah hambatannya dalam menerima informasi serta dalam persepsinya. Kemudian submateri yang ketiga, yakni cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Menurut Lowenfeld dalam Sugiamin tahun 1975 ada 3 prinsip
untuk proses yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kemampuan tunanetra pada aspek perkembangan kognitif atau pendidikan, yaitu yang pertama, pengalaman konkret. Siswa dapat mengenali objek melalui benda yang dapat disentuh, sehingga dapat mengetahui kualitas bentuk, ukuran, dan orientasi yang tidak dapat dipahami. Kemudian yang kedua, kesamaan pengalaman agar mendapatkan pandangan yang menyeluruh. Jadi siswa berkelainan penglihatan atau tunanetra ini perlu diberi pengalaman yang sistematis melalui indera orang lain. Kemudian yang ketiga, belajar dengan bertindak. Jadi siswa harus dijalin supaya aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Nah selanjutnya yakni submateri yang keempat, yakni sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Ada beberapa kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan kognitif tunanetra. Antara lain yang pertama, bacaan dan tulisan Braille. Huruf Braille adalah suatu sistem yang menggunakan kode berupa titik-titik dan ditonjolkan untuk menunjukkan huruf, angka, dan simbol-simbol lainnya. Kemudian yang kedua, keyboarding. Jadi kemampuan menggunakan keyboard merupakan cara agar tunanetra dapat berkomunikasi dalam bentuk tulisan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, alat bantu menghitung seperti sempoa dan kalkulator. Jadi alat bantu menghitung sempoa dan kalkulator ini menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang tunanetra. Kemudian yang keempat, optakon. Optakon adalah mesin yang bisa membuat penyandang tunanetra mengakses materi-materi yang dulu tidak mungkin diperoleh. Karena menggunakan optakon ini kendalanya adalah harganya yang mahal. Kemudian yang kelima, yakni mesin baca Kurzweil. Mesin ini dapat membaca buku yang tercetak. Jadi hasil huruf-hurufnya ini dikeluarkan dalam bentuk suara. Nah, buku bersuara talking book telah menjadi alat pendidikan standar bagi penyandang tunanetra. Kemudian yang keenam adalah teknologi komputer. Kemajuan dalam teknologi komputer memberikan dampak positif dalam pendidikan anak yang mengalami hambatan penglihatan. Kemudian juga bisa melalui latihan orientasi dan mobilitas. Nah, kemudian materi yang selanjutnya atau yang kelima, yakni strategi yang diperlukan dalam menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Nah, oleh karena itu, dengan pendekatan dan strategi khusus dalam melaksanakan proses pembelajaran, diharapkan anak tunanetra ini dapat memenuhi hal-hal seperti yang pertama, menerima kondisinya. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, berjuang sesuai kemampuan. Yang keempat, memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Sehingga diharapkan anak tunanetra ini dapat menjadi manusia yang bermanfaat dan berhasil guna secara tepat sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Kemudian submateri yang terakhir atau yang keenam, yakni prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Nah, dalam memberikan stimulasi dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak tunanetra, memerlukan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh. Nah, yang pertama yakni prinsip kasih sayang. Artinya dalam artian kita memiliki kemampuan menerima anak tunanetra sebagaimana adanya. Nah, dengan mengupayakan agar anak tunanetra dapat menjalani kehidupannya secara wajar, seperti anak pada umumnya. Nah, untuk itu, upaya yang perlu dilakukan adalah tidak memanjakan anak tunanetra, kemudian tidak bersikap acuh tak acuh, dan dalam memberikan tugas pada anak tunanetra harus sesuai dengan taraf kemampuannya. Kemudian yang kedua adalah prinsip layanan individual.
Prinsip layanan individual yang diberikan pada anak tunanetra dalam meningkatkan kemampuan kognitifnya adalah berdasarkan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan jenis dan derajat ketunanetraannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan tugas akademik untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak tunanetra adalah dengan membatasi jumlah anak tunanetra di dalam kelas. Agar apa? Agar perhatian guru ini lebih fokus dan jadwal pelajaran bersifat fleksibel. Nah, kemudian juga dengan memberikan modifikasi alat bantu belajar serta memberikan posisi duduk anak tunanetra ini dekat dengan guru atau duduk di baris terdepan. Kemudian prinsip yang ketiga yakni prinsip keperagaan. Kelancaran dalam pembelajaran anak tunanetra perlu dukungan alat peraga untuk mempermudah memahami materi yang diberikan oleh guru. Misalnya mengenalkan buah salak. Jadi perlu dibawakan buah aslinya agar selain mengetahui bentuk, ia juga perlu mengetahui rasa dari buah salak tersebut. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip belajar kelompok. Prinsip belajar kelompok bertujuan agar anak tunanetra dapat bergaul dengan lingkungan tanpa merasa rendah diri dengan anak awas. Kemudian prinsip yang kelima yakni prinsip keterampilan. Keterampilan yang diberikan pada anak tunanetra berfungsi selektif, edukatif, reaktif, dan terapi agar dapat dijadikan sebagai bekal dalam kehidupannya kelak. Selanjutnya prinsip yang keenam yakni prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap. Nah, secara fisik dan psikis, sikap anak tunanetra kurang baik sehingga menjadi perhatian banyak orang. Nah, untuk itu perlu diupayakan agar mempunyai sikap yang baik. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak tunanetra, maka diperlukan adanya komunikasi yang baik serta latihan keterampilan yang bertujuan untuk memberdayakan indera lain selain indera penglihatan. Artinya, guru harus menggunakan indera pendengaran, pengecap, dan pembau saat menyampaikan pelajaran. Kemudian, guru juga harus memiliki kemampuan untuk mengkombinasi kemampuan-kemampuan yang dimiliki anak tunanetra tersebut di atas dengan penjelasan yang lebih jelas secara verbal dan tidak berbelit-belit. Kemudian guru juga harus memiliki kemampuan untuk mendorong anak tunanetra untuk memiliki sikap percaya diri agar anak tunanetra ini memiliki kemampuan kognitif yang baik. Dan juga anak tunanetra ini diharapkan dapat hidup mandiri di kemudian hari. Nah, cukup sekian materi-materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.